Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang website, terutama website Mandua Tulungagung. Sebelum saya menyampaikan tentang website Mandua Tulungagung, maka yang ingin pertama kali saya sampaikan adalah pengertian tentang website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan, serta dapat diakses secara luas melalui homepage menggunakan sebuah URL website. Sebagai contoh, untuk websitenya Mandua Tulungagung dengan alamat https://manduatulungagung.sch.id, itu jika kita lihat homepage-nya, maka akan tampil sebagaimana gambar tersebut. Terkait dengan websitenya Mandua Tulungagung, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua. Yang pertama terkait dengan internet Mandua Tulungagung dan intranet Mandua Tulungagung. Ini adalah halaman utama websitenya Mandua Tulungagung. Pada website tersebut terdiri dari beberapa halaman web. Yang dimaksud dengan halaman web sebagaimana ada dalam kotak merah, ada halaman home, ada halaman profile, ada halaman visi dan misi, ada halaman directory, dan seterusnya sampai kepada halaman hubungi kami. Jika kita mengklik salah satu halaman web, dalam hal ini misalnya directory, maka dalam halaman directory akan kita temui beberapa subhalaman yang berisi data-data terkait dengan subhalaman tersebut. Misalnya ada directory alumni, berarti data-data alumni, kemudian directory guru dan tenaga kependidikan, ada directory peserta didik, sampai ada data tentang PPDB. Pun demikian, jika kita mengklik salah satu halaman web dari websitenya Mandua Tulungagung, misal halaman download, maka pada sub halaman download akan kita temui terkait dengan materi-materi akademik, ada buku digital, ada dokumen pendukung, literasi, sampai kepada UKBM. Tentunya ya data-data UKBM baik kelas 10, 11, dan 12. Di antara halaman-halaman web yang ada di websitenya Mandua Tulungagung, yang nanti sering akan kita gunakan adalah halaman tentang e-learning. Pada halaman tersebut dapat kita jumpai subhalaman tentang Pondok Ramadan, ada panduan e-learning baik daftar NISN maupun panduan tentang e-learning bagi siswa dan e-learning bagi guru. Kemudian ada CBT e-learning, ada e-learning itu sendiri yang nanti akan sering kita pakai. Kemudian ada halaman atau sub halaman CBT. Ini adalah halaman utama dari e-learning. Jika kita mengklik
halaman e-learning, kemudian kita pilih CPT, maka halaman CPT yang dimaksud adalah sebagaimana gambar ini, dan nanti akan sering kita gunakan setiap akhir semester. Di antara halaman web dari websitenya Man2 Tulungagung yang akan sering kita gunakan pada tahun pelajaran kali ini itu adalah e-learning. Sementara yang saya sampaikan atau yang saya tampilkan kali ini adalah e-learning untuk Bapak Ibu guru, walaupun sedikit tampilannya berbeda untuk siswa, tapi pada prinsipnya sama. Hal-hal yang telah saya sampaikan di atas itu terkait dengan internet dari websitenya Man2 Tulungagung yang dapat diakses oleh publik atau oleh pengguna secara umum, baik di dalam Man2 maupun di luar Man2 Tulungagung. Nah, untuk kali ini yang akan saya sampaikan adalah intranetnya Man2 Tulungagung yang hanya dapat diakses oleh warga Man2 Tulungagung, tentunya dengan jaringan-jaringan lokal yang ada di Man2 Tulungagung. Di antara halaman-halaman menu dari intranet Man2 Tulungagung adalah ada halaman kepegawaian, keuangan, ada pelaporan, kemudian ada anjungan akademik, ada Man2 Tube, ada CPT, ada perpustakaan, info guru dan siswa, serta SMS gateway. Halaman intranet anjungan itu adalah anjungan informasi dari Man2 Tulungagung yang berisi berita-berita terkini secara keseluruhan, baik berita tentang kegiatan pembelajaran, kalender akademik, jadwal mengajar Bapak Ibu guru, maupun jadwal belajar siswa setiap kelas. Pada anjungan modul informasi sekolah di intranet Man2 Tulungagung itu berisi berita atau informasi internal madrasah yang bersifat umum, bisa diisi oleh humas, OSIS, atau yang lain. Kemudian di sana nanti ada galeri yang berisi dokumentasi foto kegiatan madrasah, pun video yang berisi juga dokumentasi video kegiatan madrasah. Pada anjungan intranet Man2 Tulungagung, salah satunya adalah meeting siswa. Dengan demikian, maka siswa Man2 Tulungagung akan memiliki 3 meeting. Yang pertama adalah meeting yang ada di setiap depan kelas. Kemudian yang kedua adalah meeting siswa yang ada di anjungan intranet Man2 Tulungagung. Dan yang ketiga adalah majalah siswa yang terbit setiap 1 semester sekali. Dan meeting ini dapat diunggah oleh tim jurnalis atau bisa juga diunggah oleh siswa secara umum, tentunya atas persetujuan pembina jurnalis atau pembina OSIS. Pada anjungan informasi siswa di intranet Man2 Tulungagung berisi data diri siswa, info presensi, dan keuangan siswa. Untuk bisa masuk ke anjungan informasi siswa ini, siswa cukup mengetikkan NIS dan PIN yang nanti akan diberikan oleh madrasah.
Anjungan lain yang ada di intranet Mandua Tulungagung itu adalah anjungan jadwal atau kalender akademik. Pada anjungan ini itu berisi informasi jadwal pembelajaran, ada kalender akademik, ada jadwal kelas, dan ada jadwal dari Bapak Ibu guru. Anjungan pustaka intranet Mandua Tulungagung hanya berisi katalog perpustakaan Mandua Tulungagung, baik itu daftar pustaka, kemudian cari pustaka maupun statistiknya. Terkait dengan peminjaman dan pengembalian buku, keterlambatan dan seterusnya, itu nanti akan ada di komputer Digital Library Mandua Tulungagung. Anjungan yang lain selain yang telah saya sebutkan di atas itu adalah ada anjungan pegawai. Pada anjungan pegawai ini berisi informasi hierarki struktur kepegawaian yang ada di Mandua Tulungagung. Jadi kalau misalnya nanti ada siswa yang ingin mencari Bapak si A atau Bapak si B, maka bisa dicari di anjungan ini. Atau misalnya nanti ingin mencari atau mengetahui identitas dari Bapak Ibu guru tertentu, maka bisa dicari di anjungan ini. Anjungan lain yang ada di intranet Mandua Tulungagung itu adalah anjungan laporan keuangan. Nah, anjungan ini tentunya khusus, hanya dapat diketahui oleh Bapak Ibu Wakil Kepala atau bisa juga nanti Bapak Ibu Kepala Madrasah maupun Bapak Ibu Kepala Tata Usaha. Pada anjungan ini, karena anjungannya adalah laporan keuangan, tentunya terkait dengan keuangan madrasah secara umum, ada laporan pembayaran setiap kelas, ada laporan pembayaran per kelompok calon siswa, kemudian ada laporan pengeluaran, ada laporan pembiayaan, kemudian ada pelaporan pembayaran setiap siswa maupun laporan penerimaan keuangan yang lain. Anjungan terakhir yang akan saya sampaikan adalah anjungan laporan perpustakaan. Anjungan ini terbatas hanya untuk kepala madrasah, kepala tata usaha maupun wakil kepala madrasah yang terkait dengan perpustakaan. Misalnya daftar peminjaman, ada daftar pengembalian, kemudian daftar peminjaman yang terlambat, kemudian statistik baik peminjam pustaka maupun yang paling banyak dipinjam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan berpegang pada moto kita, luruskan niat, optimalkan ikhtiar, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, maka mari kita wujudkan Mandua Tulungagung, madrasah hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.